Uang di dompet Anda punya tanggal kedaluarsa, bukan di kertasnya, tapi di sistemnya. Juli tahun 1944, Inggris masuk ke ruangan hotel di New Hampshire sebagai penguasa ekonomi dunia. Tapi mereka keluar sebagai pemenang perang yang bangkrut. Mahkota raja, uang resmi dicuri oleh dolar Amerika. Tapi dolar tidak aman. Sejarah membuktikan ada jam kematian yang berdetak setiap sekitar 95 tahun. Karena pada akhirnya, utang dan biaya perang selalu menang melawan produktivitas dolar Amerika. Sekarang sudah masuk tahun ke-81. Dan kalau kita lihat data hari ini, jarum jam itu sudah menunjuk jam 11:59. Buktinya, tahun ini Amerika membayar bunga utang lebih mahal daripada seluruh anggaran militer mereka. Mari kita bedah otopsi dari 4 mayat mata uang sebelumnya. Pasien 1 Portugal, tahun ke-1450, mereka menemukan jalur laut global. Lisbon jadi pusat dunia, tapi mereka melakukan kesalahan pemula. Overextension, menjaga pos militer di 4 benua itu mahal. Kas negara bocor hanya untuk bayar gaji tentara di ujung dunia. Dalam Ocenta tahun 2019 mati, gejala di Amerika hari ini, Amerika punya 900 pangkalan militer di 130 negara yang menguras anggaran. Pasien 2, Spanyol, tahun ke-1530, mereka menggantikan Portugal karena faktor keberuntungan, Gunung Perak di Amerika. Masalahnya, mereka terkena penyakit uang kaget. Mereka mencetak koin perak terlalu banyak, sampai nilai uang hancur. Harga barang naik 400%. Raja Spanyol bahkan gagal bayar utang negara sampai 4 kali. Gejala di Amerika hari ini, pencetakan uang triliunan dolar sejak 2020 yang memicu inflasi global. Pasien 3, Belanda, tahun ke-1640. Mereka tidak punya tentara besar. Mereka punya otak. Belanda membangun pasar saham pertama dan bank modern. Sistem yang jadi blueprint dunia. Uangnya deras, spekulasi meledak, sampai rakyat biasa rela menggadaikan rumah demi satu umbi tulip. Itu tulip mania. Bukti kalau kekayaan naik karena harapan, ia runtuh saat ketakutan datang. Lalu perang memukul. Saat konflik dengan Inggris memanas, pasar panik, aset anjlok, dan kas terkuras. Pelajaran Belanda itu kejam. Menjadi pintar saja tidak cukup, kalau dompet Anda bocor karena perang. Gejala di Amerika hari ini, ekonomi yang sangat bergantung pada pasar saham, tapi rapuh terhadap konflik geopolitik. Pasien 4, Inggris, tahun 1800-an, bertahan paling lama, hampir 2 abad, berkat revolusi industri. Tapi Perang Dunia I dan II meledakkan utang mereka sampai 270% dari GDP. Inggris menang perang secara militer, tapi kalah total secara dompet, yang membawa kita ke dolar Amerika hari ini. Sebenarnya, dolar zombie ini harusnya sudah mati tahun ke-1971. Waktu itu, Presiden Nixon membatalkan janji suci bahwa dolar bisa ditukar dengan emas. Dunia marah, dolar jatuh bebas. Tapi Amerika melakukan manuver jenius. Petrodollar. Henry Kissinger terbang ke Arab Saudi dengan tawaran mutlak. Kami lindungi kalian dengan militer Amerika. Tapi kalian jual minyak cuma boleh pakai dolar. Skakmat, karena semua negara butuh minyak. Semua negara terpaksa memegang dolar. Itulah napas buatan yang bikin dolar bertahan 50 tahun lebih lama dari prediksi, tapi hari ini, napas buatan itu sudah habis. Utang Amerika tembus 36 triliun dolar. Itu 124% dari ekonomi mereka. Aliansi BRICS sudah mulai transaksi tanpa dolar. Arab Saudi, partner setia tadi, bahkan sudah mau terima yuan. Lalu, siapa raja berikutnya? 3 kandidat sudah mengangkat tangan. 1. Yuan China. Didukung pabrik dunia. Masalahnya, kontrol pemerintah ketat, berarti uang Anda bisa dibekukan kapan saja. 2. Emas. Raja lama yang diam-diam diborong bank sentral. Masalahnya, susah dipakai belanja harian. 3. Bitcoin. Uang yang tidak bisa disita negara manapun. Masalahnya, volatilitas tinggi. Tidak ada jawaban yang sempurna. Itulah kenapa periode transisi ini berbahaya. Jadi, apa artinya buat dompet Anda? Kematian mata uang bukan ledakan. Ini kebocoran lambat. iPhone berikutnya sedikit lebih mahal. Liburan ke luar negeri terasa lebih berat. Tabungan yang sama beli lebih sedikit setiap tahun. Anda tidak akan melihat headline dolar mati. Anda akan merasakannya di kasir.
Tidak ada raja yang berkuasa selamanya. Dolar sedang menyanyikan lagu terakhirnya. Dan lirik berikutnya, kemungkinan besar, bukan dalam bahasa Inggris.